Привет. Jumpa lagi dengan Susan Vladimir di Rusia. Sekarang saya berada di kota Rostov. Ceritaku Susan Vladimir. Yuk jalan-jalan virtual di Rusia. Kami tiba di kota Rostov, Rostov Veliki. Bisa disebut juga dengan The Great Rostov. Nero penginapan yang kami pilih menyewa 2 rumah kecil dengan harga satu rumahnya 1.000 rubel. Satu rumah diisi dengan 2 orang. Ini kamar mandinya cukup bersih. Kami menginap di sini hanya 1 malam saja. Enggak diganggu. Terdapat 2 kota dengan nama yang hampir sama, Rostov-na-Donu atau Rostov-Don dan Veliki Rostov atau Rostov the Great. Rostov-na-Donu jumlah penduduknya hampir 1 juta jiwa dan umur kotanya 250 tahun. Yang ingin saya ceritakan, Rostov the Great mulai menjadi kota sejak tahun 862 yang lebih kaya akan sejarah dan kota umurnya hampir 1150 tahun. Tetapi penduduknya hanya 30.500 jiwa saja. Jika teman-teman ingin ke kota ini, bisa ditempuh dari Moskow dengan bis ataupun dengan kereta. Dengan kereta dari Yaroslavl Vokzal di Moskow. Sedangkan dengan bis bisa dari bandara Sheremetyevo, Vnukovo ataupun bandara Domodedovo. Rostov the Great terletak di pinggir Danau Nero. Danau Nero mengalir sungai Kotoresel yang bertemu dengan sungai Volga, sungai terbesar di Eropa. Kala itu, lalu lintas yang paling penting melalui sungai. Beberapa kota di Rusia terletak di pinggir sungai ataupun di pinggir danau. Museum the Rostov Kremlin. Di Rusia dulunya mempunyai daerah kekuasaan sendiri-sendiri, kerajaan sendiri-sendiri, misalnya kerajaan Moskow, Vladimir, Suzdal, Ryazan, Tver, dan lain-lain. Rostov sejak awal daerah kekuasaan Vladimir Suzdal. Dari abad ke-13, Rostov terpisah mempunyai kekuasaannya sendiri. Pada abad 11 sampai dengan pertengahan 13, Rostov the Great salah satu kota yang terkaya dan maju pesat saat itu. Lalu lintas perdagangan tumbuh, pengusaha banyak yang datang membuka usahanya, membangun rumah, serta membangun gereja dan katedral. Pada pertengahan abad ke-13, masuklah tentara Mongol. Saat itu terjadi perang dengan kerajaan di Rusia. Rostov tidak memiliki pertahanan yang cukup. Tentara Mongol pun tidak menyerangnya. Karena itu, banyak bangunan tidak hancur seperti kota-kota lain di Rusia. Sejak saat itu, zaman keemasan Rostov selesai. Selama masa peralihan atau Smutny Vremya atau zaman kegelapan, pemerintah pusat yang ada tidak mampu dan cukup kuat untuk mengurus negara. Pemerintah sendiri sering berganti. Anarki sebenarnya memerintah di negeri ini. Dalam situasi seperti ini, pasukan Polandia dan Swedia datang membanjiri tanah Rusia untuk merebut Rusia. Dan tentara Polandia pun banyak menghancurkan, merampas. Salah satunya adalah kota Rostov the Great pada tahun 1612. Gereja Serkov Voskresenia yang dibangun sekitar 1670. Rostov Veliki bisa dikatakan lebih tua umurnya daripada kota Moskow.
merupakan peninggalan bersejarah yang masuk dalam daftar UNESCO. Bangunan-bangunan yang harus dilindungi. Untuk naik ke lonceng kita bayar 100 rubel untuk dewasa dan 50 rubel untuk student atau anak sekolah. Menara lonceng Uspensky Sabor dibangun dengan cara 2 tahap. Awalnya konstruksi pada tahun 1682. Di atasnya memiliki 15 lonceng. Lonceng yang paling terberat bernama lonceng Sizo. Wow, jeng jeng. Untung tadi sarapannya lumayan, jadi tenaganya cukup untuk naik ke atas. Nggak bisa buru-buru ya. Tangganya cuman untuk cukup 1 badan. Lumayan. Kalau badannya lebih besar nggak bisa masuk sini. Pada tahun 1613, rakyat Rusia mengangkat Tsar baru, Mikhail Fedorovich, sebagai raja. Dinasti Romanov memulai kekuasaannya. Tentara Polandia dan Swedia dipukul mundur. Berakhir sudah masa kesusahan itu. Kota Rostov memiliki ketenangan hidupnya sendiri. Dan pada abad 18-19, dengan dibukanya pameran yang menjadi salah satu pameran terbesar di Rusia, babak baru perkembangan kota mulai diamati. Ini adalah lonceng yang besar, diameternya berapa ya? Gede banget. 2 meter. Ini terbuat dari besi. Dari bronze. Bronze. Kota Rostov kini sulit dibayangkan bahwa dulu di tempat ini merupakan pusat kehidupan beragama, politik, dan ekonomi dengan wilayah cakupannya yang sangat luas. Kehidupan di abad lalu bukan tidak meninggalkan jejak kota. Saksi bisu, katedral, gereja, biara, dan bangunan lainnya di sana adalah warisan kuno yang sangat berharga. Itulah yang membedakan Rostov dari ribuan kota lain yang tidak memiliki masa lalunya yang begitu indah. Masih dalam taraf renovasi. Uspensky Sabor. Berbagai peristiwa yang dialami kota Rostov-Veliki atau Rostov the Great seperti perang, seringnya terjadi kebakaran, bangunan yang hancur, tidak ada yang tersisa. Menurut catatan, keindahan arsitektur Rusia kuno yang terbaik dari bangunan kayu sebelum abad ke-15. Peninggalan bersejarah yang sekarang kita lihat ini adalah bangunan dari abad akhir 15 dan awal abad 16 yang terbuat dari bangunan batu.
Kami memasuki museum dengan koleksi Vinift. Cara pembuatan Vinift adalah proses spesifik lukisan di atas enamel. В основе которой лежит роспись огнестойкими красками и эмалевой пластиной. Технология такой росписи была разработана в XVII веке во Франции. Enamel adalah lapisan kaca tipis pada permukaan logam yang diproses dengan suhu yang tinggi. Berkaya dengan enamel sangat penuh tantangan karena proses yang dilakukan beberapa kali, memotong materi logam untuk dibentuk atau dipatri atau juga dilas, bahkan dilukis. Seni enamel ini melalui prosesnya yang panjang, harus dipanaskan atau di-open pada suhu 840 derajat Celcius. Menurut catatan, perkembangan bisnis enamel sudah ada sejak abad 16 sampai dengan 17 di Rusia. Pada abad ke-18, enamel berkembang pesat di Rostov. Banyak gambar ikon dibuat dengan menggunakan teknik enamel ini. Pernah juga dibuka Imperial Academy of Art pertama kali pada tahun 1781. Peristiwa revolusi di Rusia menyebabkan penurunan seni ini. Namun kemudian Rostov Veliki menjadi pusat kebangkitan enamel di mana terdapat sekolah seni karya enamel ini sendiri. Juga didirikan pabrik untuk membuat berbagai dekorasi khususnya miniatur. Техника миниатюрной живописи по эмали требует большого внимания, усидчивости, сосредоточенности. Сначала выполняется подмалевок, раскладка основных цветовых пятен. Kami juga mendatangi museum lainnya. Ya, di sini di komplek ini banyak terdapat beberapa museum. Sebenarnya koleksi daripada museum ada hampir 180.000 koleksi yang terdiri dari peninggalan-peninggalan bersejarah seperti ikon, lonceng, salib, altar, dan lain-lain. Kremlin Rostov, Rostov Veliki, Rostov the Great, salah satu tempat wisata di Rusia. Setiap tahunnya, pengunjung hampir 200.000 yang datang ke sini. Biara Spaso Yakovlevsky menggabungkan arsitektur dalam berbagai gaya, klasik dan baroko. Biara dibangun abad ke-14 oleh Uskup Rostov. Awalnya hanya berupa gereja kayu. Dan pada abad ke-18 dibangunlah bangunan megah ini dari bahan